Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha fis sirri wal alan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah berhenti dan tidak pernah terputus rahmatnya kepada kita. Allah terus menerus melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Ada kalanya kita sadari, tetapi lebih banyak yang tidak kita sadari. Oleh karena itu, mari kita perkuat kepekaan rasa kita untuk bisa menangkap semua yang telah kita terima, baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan, bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri, sekaligus di sisi lain yang tidak menyenangkan kita sabari. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat ikhlas, sangat tulus dalam membimbing manusia, sehingga dampak keikhlasannya berjangka panjang, tidak hanya kepada generasi yang dibina beliau saat beliau masih ada, tetapi kepada kita yang jauh dari masa Nabi dan jauh dari tempat Nabi. Ini menginspirasi bahwa keikhlasan dan ketulusan akan memiliki dampak yang berjangka panjang, bahkan ila yaumil qiyamah. Selaku khotib pada kesempatan Jumat kali ini, izinkan kami berwasiat kepada jamaah sekalian dan khususnya kepada kami pribadi. Mari senantiasa kita bina ketaatan kita kepada Allah. Kita terus menerus bina ketakwaan kita kepada Allah, karena itu satu-satunya bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, izinkan kita pada Jumat kali ini mencoba merenungi perintah Allah yang kami bacakan di awal khutbah tadi. Ayat tadi cukup populer, yang merupakan perintah Allah kepada kita untuk mengakui status kehambaan kita. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Allah. Posisikan dirimu sebagai hamba di hadapan Allah. Wa'budu rabbakum, sebagai abdun, sebagai hamba.
Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan juga orang-orang sebelummu, nenek moyangmu, sehingga yang menjadi wasilah keberadaan kita semua. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan engkau dengan itu bisa meraih derajat takwa. Jamaah rahimakumullah, yang perlu kita garis bawahi dari ayat ini adalah wa'budu rabbakum. Wa'budu ini jika kita perinci dari sisi bahasa, di situ kata dasarnya adalah abadah. Abdun, bentuk masdarnya adalah abdun, seorang hamba. Abdun yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan hamba adalah status tertinggi kemuliaan seorang manusia. Ketika kita memposisikan diri di hadapan Allah sebagai hamba, justru pada saat itulah kita berada pada posisi yang mulia. Tetapi ketika kita justru sebaliknya, kita tidak mau memposisikan diri sebagai seorang hamba, maka justru di situ kehinaan kita. Hakikat kehambaan kita adalah ketaatan kita. Karena hakikat kehambaan seorang hamba itu pasti taat kepada majikannya. Hamba yang disebut sebagai hamba Allah, Abdullah, adalah orang yang taat sepenuhnya kepada perintah Allah. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asallah, wa man yuti'il amira faqad ata'ani, wa man ya'sil amira faqad asani. Ketaatan kita kepada Allah itu perlu wasilah ketaatan kepada pihak lain, dan wasilah ketaatan itu kepada zat yang maha mutlak itu Allah turunkan ketaatannya kepada manusia yang diperintahkan oleh Allah untuk kita taati, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Rasulullah mengatakan, man ata'ani faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepadaku, maka dia hakikatnya taat kepada Allah. Kalau kita masih jauh juga untuk bisa tidak taat kepada Rasulullah karena kejauhan, maka ada perantara terdekat kepada kita. Wa may yuti'il amira faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada pemimpin, faqad ata'ani, maka hakikatnya dia taat kepadaku. Maka jenjang ketaatan ini, kalau kita taat kepada pemimpin kita, maka sama dengan kita taat kepada Nabi. Dan taat kepada Nabi sama dengan taat kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, karena itu di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa hakikat kemusyrikan berislaman kita adalah ketaatan itu sendiri. As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fi ma ahabba aw kariha. Sikap sami'na wa ata'na, sikap taat sepenuhnya itu adalah menjadi kewajiban bagi seorang muslim. As-sam'u wa ta'atu. As-sam'u wa ta'atu merupakan bentuk lain dari kata sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat sepenuhnya, yang dalam bahasa Jawa adalah sendiko dawu. Sami'na wa ata'na adalah watak dasar seorang muslim. As-sam'u wa ta'atu lil mar'il muslimi fima ahabba kariha, baik suka atau tidak suka. Malam yu'mar bima'syiatin, sepanjang tidak diperintahkan dan diarahkan untuk berbuat maksiat. Fa idza umira bima'syiatin fala sam'a wala ta'ata. Kalau diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada ketaatan di situ. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, ketaatan itu menjadi watak dasar seorang muslim. Bahkan ketaatan itu sendiri menjadi lambang kemuliaan dari manusia. Iblis dikutuk oleh Allah karena ketidaktaatannya kepada perintah, sedangkan malaikat menjadi mulia antara lain karena ketaatannya kepada Allah untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Nah, jamaah rahimakumullah, seringkali ketaatan kita kepada Allah
tidak perlu kita pertanyakan kenapa Allah memerintahkan begitu. Karena tidak semua perintah itu harus disertai dengan alasan. Dan seringkali perintah yang diberikan kepada manusia ketika kita laksanakan, dampak dari kita melaksanakan perintah itu jauh di luar prediksi yang bisa kita jangkau, jauh di luar angan-angan kita, jauh di luar dugaan kita, jauh di luar ekspektasi kita. Kita diinspirasi oleh apa yang dikerjakan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika beliau dikejar-kejar oleh Firaun dan bala tentaranya hingga tiba di pinggir Laut Merah. Di situ Nabi Musa pasrah total kepada Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, segala puji bagimu, tiada tempat mengadu, engkaulah tempat mengadu, engkaulah tempat mengadu, tidak ada pertolongan, engkaulah tempat mohon pertolongan. Wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali darimu. Di situ kemudian muncul perintah untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Andai saja Nabi Musa waktu itu bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau perintahkan aku pukulkan tongkat ini? Belum sempat dia bertanya-tanya itu, dia sudah mati duluan. Karena itu tidak semua perintah harus kita pertanyakan kenapa Allah perintahkan itu. Tetapi karena tahu bahwa itu perintah Allah, Nabi Musa laksanakan, dan dampaknya berupa terselamatkannya Nabi Musa dan pasukannya atau dan umatnya dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Jemaah rahimakumullah, ini menginspirasi kita bahwa ketaatan kita kepada Allah tidak harus kita pertanyakan kenapa harus taat. Mudah-mudahan jemaah rahimakumullah kita terus-menerus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu pesan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahwa yambaghi likulli muslimin ayyakuna fi salasatin. Hendaklah setiap muslim itu hanya ada dalam tiga perkara. Amrin yamtathiluhu wa nahyin yajtanibuhu wa qadarin yarda bihi. Terhadap perintah dia laksanakan, terhadap larangan dia tinggalkan, dan terhadap takdir dia ridho. Jika tiga sikap itu yang kita ambil, insya Allah kita akan menjadi muslim yang terselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin 'abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha fis sirri wal 'alan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa yassir kullal asir wa tammim bil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la